Cek. Udah, sip. Oke. Cek. Cek. Tadi si Reja apaan openingnya ya? Nggak usah ada opening lah. Dress. Kita ngobrol malam ini. Ya. Lu mau ngobrol soal apa? Mungkin gue sebagai orang yang penikmat film, gitu ya. Sebagai orang yang penikmat film, mungkin kita bahas tentang bagaimana perfilman, industri perfilman ya, di Indonesia gitu. Lalu Dress. Sini Bar. Ada tukang Aduh. nasi goreng. Makasih Bar. Terima kasih. Lu mau nggak? Sperarda. Serius Bar? Mau bikin podcast nggak? Nggak usah lah ya. Ntar aja lu mah. Sini aja deh. Ini emang konsepnya begini apa enggak? Ada nasi goreng, dua orang tidak memakai atribut gitu loh. Iya. Tenang, kita masih pakai celana kok. Masih. Nggak tahu kalau Kan gelap. Kan gelap. Emang masih gitu? Hah? Kok gua Ya, nggak ya? Untuk sekarang mah masih. Masih. Nggak tahu kalau selesai. Lu masih? Masih. Gua nggak ini. Ya. Jangan gitu ah. Canda mulu lu kayak Sule. Kalau serius kan nanti ya gitulah. Oke. Berujungnya lebih ke sakit hati sih kalau serius. Oke. Ya. Kita temanya yang slow kalem, cool. Karena kan ini kan konsep kita kan sekarang baru ya, dark gini. Jadi jangan terlalu yang over lah. Oke. Nggak usah over. Nggak usah over. Yaudah. Yang over Tadi itu lu mau ngobrolin apa? tentang industri film. Industri film. Mm-mm. Jadi ini masih nyangkut sama tadi obrolan kita sebelum record ya? Iya, sebelum record kan kita sempat ngebahas-bahas gitu kan. Dan ini malah jadi ide, padahal kita nggak niat gitu. Iya. Ya kan? Iya. Ya itu. Tadi kan gue sempat nanya. Ah. Gue ngerasa kayak lu tadi pertanyaan lu apa? Oh iya, Sebelum- gue sempat tanya itu film penyalin cahaya ya? Apa film apa? Penyalin cahaya. Penyalin cahaya. Ya, penyalin cahaya. Penyalin cahaya. Berasa. Film siapa? Ah, Film siapa? filmnya Aldi Mutiara. Ya meskipun jadi cameo dulu ya. Tapi nggak apa-apa berat. Gue bukan cameo banget loh. Kamen Rider. Gue masih ada. Enggak. Ah. Cameo Project. Channel YouTube dong. Enggak serius. Tapi nggak apa-apa lah. Iya serius, itu gue mau nanya bakal tayangnya di mana gitu, apakah platform digital atau langsung ke layar lebar gitu loh. Gue sih berharap kan di bioskop offline ya, karena vibes nontonnya tuh Betul. kerasa gitu Betul, kan, atmosfernya kerasa lah gitu kalau seandainya di offline. Mm-mm. Cuman kalau di digital ya sekarang karena udah menurut gua, tadi kan gue sempat cerita sama lu, kayaknya udah pandemi seperti ini, pandemi nih jadi transisi gitu loh. Bukan cuman sekedar penyakit COVID yang membahayakan, tapi semuanya kayaknya udah digital karena COVID kan, apa-apa digital, apa-apa online. Ya. Menurut gue bioskop juga gitu kayaknya. Yang gue jadi khawatir adalah, sebenarnya bukan khawatir juga sih, gue kayak ngerasa nanti vibes nontonnya Ini suara gue udah masuk belum? udah masuk. Oh, udah siap. Kalau Lanjut. paling kenceng tuh. Memang kalau suara gue mayoritas emang kenceng sih. Kalau ya Suara apa tuh? suara mayoritas. Lu agak jauhan udah kenceng kok. Cek. Nah, bagus, sudah aman. Oke, lanjut. Kan ini mic mahal sama sound card mahal. Ini rada tutup cahaya, kayak penyalin cahaya jadinya gitu. Oh, iya. Iya. Oh, lu Nah, saya gitu ya? iya, Oke, betul. cek gini aja deh. Oh iya, kencengan gini lah. Ya, Oke, back to the topic. tentang industri perfilman lah. Industri perfilman. Jadi gue ngerasa kayak pandemi ini jadi transisi gitu. Dan khawatirnya si film, gue nggak khawatir tapi kayak wah nanti digital semua nih. Dan itu nggak menjadi persoalan buat gue. Nggak tahu kalau tuh yang punya bioskopnya ya. Cuman maksudnya kayak ya plusnya adalah orang bisa ngakses dimanapun gitu, yang Lebih penting luas lah ya. dari cuman jam- ya mungkin tetap bayar langganan per bulan atau per nonton. Ya. Gua nggak tahu juga. Nah maksudnya
gua berharap bisa di online nih, yang penyalin saya bisa di online juga bisa di offline. Gitu. Cuman yang jelas sekarang lah masih dilombain di ini, keren banget, Bro. Gua nggak tahu kabar yang di Cannes Film Festival di Prancis. Oke, nice. Film gua ternyata sekali gua main film itu film dilombain di Prancis, Bro. Cuman gua belum tahu kabarnya gimana. Dan bulan ini September dilombain di Busan Film Internasional. Korea. Busan International Festival Film Festival ya gitulah. Ya kan. Pokoknya biasanya kalau film itu kan Cannes, Toronto kan. Ya. Ini Busan. Korea, Bro. Korea dilombain di sono bulan ini. Gila sih. Gua kayak jadi alurnya tuh memang project film ini di buat festival dulu. Dilombain dulu. Sebelum emang benar-benar dirilis untuk dikonsumsi oleh publik gitu ya. Gitu. Cuman udah mulai publish, maksudnya udah mulai promo. Gitu. Iya sih, gue liat di media-media mainstream juga udah kayak di talk show apa kan beberapa dari aktor sama direkturnya udah IG-nya udah ada penyalin saya. Gitu-gitulah. Ini luar biasa banget, sutradaranya masih muda, Dres. Namanya Regas Banuteja. Mas Regas. IKJ ya? Lulusan IKJ. Wah, pokoknya keren dah. Iya. Oh, jadi untuk estimasi jadi kan September. Kalau untuk benar-benar dirilis buat publik belum itu belum ada info. Gue yang istilahnya gue nggak tahu nih. Gue kan belum pernah ngeliat filmnya. Gue kan belum dikasih lihat. Oh, jadi pemain juga belum nih? Gue nggak tahu kalau pemain inti, gue nggak tahu. Iya. Gue kan pemain nggak inti. Maksudnya gue nggak tahu filmnya, belum lihat. Nah, gue sih jadi gue nggak tahu tuh ada gue atau enggak. Maksudnya gue kan berkontribusi lah di film itu. Ya udah gue. Tapi untuk informasi terakhir atau timeline terakhir jadi, yang diinformasiin ke lu apa? Ya masih di Busan ini, belum ada. Belum ada. Di nih rilis ya? di Indonesia tanggal segini bulan ini belum. Oh, belum ada. Baru di Busan per bulan ini. Ini bulan ini. Okay. Mulai promo bulan Agustus sih kemarin. Iya. Agustus September nih yang masih gencar-gencar. Iya. Ini kan kita September sekarang. Gitu. Ya. Mungkin kalau dari gue ya, gue sih sebenarnya juga baru sekarang sih mengamati bagaimana industri khususnya di digital lah. Meskipun so far gue masih, kalau dipilih ya gue bakal lebih milih yang offline. Karena mungkin dari sisi vibe sama mungkin emang kita kebiasaannya juga kan, atmosfernya lebih dapat gitu loh. Karena dibanding dengan kita nonton cuman di laptop gitu sendiri, suasananya kurang. Tapi gua setelah emang gua mengamati gitu, ternyata kalau di di industri digital itu dia cangkupannya lebih luas. Dan menurut gua kalau kita berbicara potensi ya, justru lebih worth it sih menurut gua gitu. Karena kan beda lembaga swasta sama lembaga berbayar. Dari regulasi pun beda. Karena KPI sendiri bilang dia nggak bisa, KPI itu kan maksudnya ke lembaga swasta gitu, yang media-media mainstream yang bukan berbayar gitu. Tetap ada lembaga pengawasan untuk berbayar. Cuman secara regulasi nggak seketat nggak seketat dengan lembaga swasta gitu. Informasi yang gue dapat ya, kata KPI langsung yang ngomong jubirnya gitu. Kalau tau KPI, kok tahu gini sih? Kan browsing. Oh, browsing. Iya dong. Browsing. Pakai browsing. Tapi ya benar sih, setelah memang gua amati gitu ya. Karena kayak di platform digital itu justru orang-orang yang kasarnya baru merintis tentang bagaimana industri perfilman itu bisa bersaing dengan orang yang memang sudah lama gitu loh. Ya misalnya kayak kita nih yang ibaratnya pendatang baru, ya kasarnya terus gue lapar deh. Ya udah sambil makan. Ya kasarnya low budget apa segala macam, tapi kalau ketika emang kita punya kualitas, kita bisa ngadu dengan orang yang memang punya udah pengalaman gitu. Mungkin kita secara kelembagaan atau secara regulasi lah katakanlah kan ya. Ibaratnya kayak bangun sebuah perusahaan gitu kan, butuh kayak izin apa segala macam. Gue rasa film juga perlu gitu loh hal itu. Nah, mungkin kan itu yang menjadi keterbatasan kita. Tapi dengan ada platform digital, kita nggak terlalu melalui proses yang ribet gitu loh secara administrasi gitu loh. Amin.
Jadi ya gue sih ngeliat banyak gitu. Bahkan setahu gue juga kita juga sebenarnya bisa ngupload juga sih. Kita bikin film ngupload di Netflix gitu loh. Cuman tetap ada formatnya. Mereka Ada punya formatnya. regulasi. Ya. Tapi gue ngeliat dari format ini tuh nggak seketat kayak di bioskop. Kalau di bioskop mungkin kan harus lewat KPI, lembaga lulus sensor dan lain sebagainya gitu kan. Sama Tapi juga nggak segampang YouTube kan Netflix. nggak segampang YouTube, dia juga punya aturan tetap. Cuman menurut gua dengan ini adanya platform digital ini justru ibaratnya kalau kita berbicara secara bisnis, kita tuh UKM ya gitu loh. UKM kita ketika memang kita punya daya jual dan punya kualitas, ya kita juga bisa melawan dengan yang industri lebih besar gitu loh. Karena kalau platform digital ini pun jangkauannya juga lebih luas gitu loh. Jadi Plusnya di situ ya. plusnya di situ menurut gua ya. Kalau Kalau digital kita ya. berbicara soal industri ya. Tapi kalau buat Vive sih so far emang ya lu bisa ngebayangin lah. Bedanya lu kayak streaming di your gadget gitu kan. Di HP, di laptop sama lu nonton di bioskop atmosfernya berbeda gitu. Kecuali orang punya TV gede, soundnya mumpuni, Oh, punya home theater lah ya. home theater, Ya. orang nonton di kamarnya sendiri tuh lebih vibes-nya lebih Nah, dari yang punya device-nya lah ya. yang punya device yang Ya. TV gede, Dia punya soundnya ruangan mumpuni, khusus juga ya kan. itu kan punya sendiri Betul. gitu kan, ruangan Nah, dia punya sendiri makanya itu lebih enak. Makanya menurut gua kenapa ini menjadi industri? Mm-hmm. Karena efeknya tuh bukan cuman bagaimana Netflix doang ya gitu kasarnya yang naik gitu. Maksudnya ya entah Netflix atau kan banyak lah platform digital lah ya. Sambil makan aja deh. Iya. Banyak lah platform digital. Tapi juga meningkatkan juga dari ya mungkin penjualan dari ya pedagang-pedagang itu yang punya perangkat elektronik mendukung adanya bioskop di rumah kayak mungkin TV, home theater ya kan dan lain-lainnya gitu. Ini gua nggak mendidik ya, makan sambil ngomong ya. Nah, Gua nggak mendidik ya, makan sambil ngomong. kalau ya mendidik sih. Tapi ngaruh nggak nih kalau gua mendidik? Apa? Masyarakat bakal ngaruh nggak ke masyarakat kalau gua mendidik? Emang lu kaseto? Lu juga bukan orang Kemendikbud dan lu juga bukan akademisi kan? Ya udah, yang penting kan substansinya. Yang penting kan Islam mengajarkan makan sambil duduk. Betul, Gue udah melakukan ya kan? betul. Cuman ada hadis makan sambil ngomong gak sih? Ya, Harusnya tanya Pak Ustadz ya. Gue salah, gue bukan nanya lu, harusnya Betul. salah. Kita ngomong agama tapi kita juga ya seperti ini gitu loh. Maksud gua Kita kan gak memperlihatkan aurat betul sih. dari pusar ke bawah karena kan. gelap juga kan. Betul. Terus kita pakai celana pendek juga nggak kelihatan. Iya, betul. Lanjut. Jadi menurut gua ya ini jadi potensi sih ketika memang ya adanya platform digital itu justru daya jual atau daya saingnya tuh emang lebih luas gitu loh. Ya karena gini loh, ketika kita berbicara soal media, suka tidak suka kedepannya emang kita itu lebih memang liberal. Arah media tuh lebih ke freedom gitu, kebebasan. Ya kita bisa lihat dari bagaimana algoritmanya itu lebih banyak ke YouTube. Media baru yang dimaksud New lu. media. Ketika kita berbicara new media ya itu yang terjadi. Kalau media lama kan masih dikontrol KPI, nggak terlalu maksud bebas gua gini, banget. Maksud gua KPI sendiri aja yang ngomong gitu loh. Kedepannya kita berbicara media itu arahnya lebih ke yang liberal gitu loh. Karena yang dikonsumsi publik hari ini ya kan karena kita tuh dinamis gitu loh. Bagaimana pola media pun juga pasti akan berubah, bertransformasi, suka tidak suka gitu. Dan kemana arahnya? Ya arahnya ke liberal itu. Nah makanya mungkin kenapa platform digital ini menurut gue yang tadi gue katakan adalah potensi ya karena memang secara regulasi apa segala macam dia lebih liberal gitu dibanding dengan yang media-media konvensional. Karena memang pasar publik sekarang ya di sana. Itu loh orang lebih mendingan gampang spend akses duit lah, lebih gampang akses salah satunya kan. Ya gue bayar ya karena keinginan gua. Lu langganan Netflix sekarang? Iya, gua jadi langganan gitu. Sekarang langganan Netflix aja. Ya karena apa ya? Gua aja sekarang nggak pernah gua juga lupa terakhir nonton TV itu nonton bola doang sekarang. Nonton apaan lu? Bola.
Ya apa aja bola. Persib, Ah, nggak nonton Persib gua. Chelsea. Nonton ya kalian nonton Chelsea lah. Kalau nonton MU kan kalah mulu gitu loh. Jadi Itu nih Wawan ya. ah. Ya gue aja jujur aja gue nonton bola juga ya kadang juga gue streaming gitu loh kalau misalnya ini karena semua tuh udah bertransformasi gitu loh. Suka tidak suka mau tidak mau pasar kita tuh udah ke arah- Jangan-jangan ke depan ntar main bola online, Bro. Ya gue nih berat gue tuh tadinya sempat berpikir kan sekarang kan bayar virtual ya, ada yang bayar digital gitu pakai scan barcode, ShopeePay, Dana dan lain sebagainya. Gue tuh iseng berpikir kan sekarang yang barcode tuh Peduli Lindungi ya vaksin. Gue berpikir ya nih gue kalau beli kopi gitu kan ngasih kan bisa nggak pakai aplikasi Lindungi, maksud gue kan itu gue ngada-ngada aja ya. Tapi berat lu browsing sekarang Apa tuh? Menko gue lupa Menko Luhut apa Menko Erlangga itu mengusulkan ke depannya Peduli Lindungi bisa menjadi payment loh. Bisa di payment. Lu browsing aja Waduh. apa Peduli Lindungi untuk bayar virtual itu ada. Maksud gue gini, itu tadinya cuma di benak sepintas gue loh. Bahkan gue nggak nganggap Peduli serius. Lindungi cuman kayak bansos kan? Bantuan sosial kayak Ya gue nggak tahu ya bakti sosial. Ya Peduli Lindungi itu maksudnya menunjukkan kita udah vaksin aja. Jadi tuh Iya, vaksin. Peduli vaksin Lindungi. itu mah. Sorry. Jadi gini nih ketahuan belum vaksin kan. Nggak tahu aplikasi Peduli Lindungi. Itu Jadi- katanya cairannya kayak dari besi, Dres. Ya itu mah seralah opini. Yang tahu opini atau Chips fakta. bukan? Hah? Tips bukan? Chips, kerupuk maksudnya. Oke, back to topic. Mm-mm. Jadi maksud gua ya itulah dunia zaman sekarang gitu loh. Yang gue cuman ngada-ngada mikir sepintas bisa menjadi kenyataan. Dan gua rasa ini cepet gila parah sih. Mm. Apa yang menjadi di benak kita mungkin terjadi 20 tahun mungkin akan terjadi lebih cepat, bisa 5 tahun. Ya bagaimana sekarang orang bisa nonton bioskop di rumah apa itu kan maksud gua adalah ide-ide angan-angan di kemarin-kemarin yang belum lama kita pikirkan, tapi dengan adanya mungkin Covid ini itu bisa dipercepat gitu bagaimana industri ini berjalan gitu loh. Dan ya itu tadi menurut gue sih ya ancaman juga buat pengusaha-pengusaha perfilman ya, maksud gue developer bioskop lah ya. Itu sih menurut gue. Gue penasaran sih sama film gue. Penasaran banget. Ya sama saya juga. Gue yang dialog dimasukin apa enggak? Jadi lu sendiri sebagai orang yang terlibat belum terlalu dikasih tahu secara Belum. informasi mendalam ya? Belum. Berarti memang fokusin di lomba dulu ya. Teaser aja belum. Baru Iya. BTS doang. Itu pun juga iya gue lihat di YouTube juga BTS doang itu. Teaser apalagi trailer kan. Tapi menurut gue karena yang gue lihat ibaratnya tuh gue ngeliat kayak di platform online banyak loh ternyata loh gue bilangnya UKM film gitu loh. Tapi memang secara kualitas ya bisa bersaing dengan yang raksasa. Lu apa yang ngeliat ke sono? UKM film. Apanya? Nggak maksudnya UKM film Ya gue nggak tahu istilahnya apa gitu ya. Tapi maksud gue orang yang terlibat. yang benar-benar apa ya di industri online itu ibaratnya kita nggak tahu siapa gitu. Maksudnya bukan nama besar kayak Joko Anwar, Hanung Bramantio apa kan biasa kalau di film-film di bioskop kan paling nggak jauh-jauh dari nama sebesar itulah ya. Tapi ketika kita banyak banget gitu loh. Regas Banut aja udah gede, Bro. Ya kan gue nggak berbicara soal beliau doang. Gue berbicara secara menyeluruh Oh. gitu loh. Dia itu sutradara terbaik di Piala Citra film pendek. Iya, makanya gue nggak berbicara dia, gue berbicara soal bagaimana perjalanan yang Tapi lainnya. kalau lu bicara kalau Regas Banut aja baru bikin film panjang dan maksudnya film panjang yang masuk ke industri itu baru kali ini. Ya, Jadi maksud lu mungkin Ya. Regas Banut aja gedenya di film pendek. Maksud gue itu, gue bagaimana ya simpelnya gini lah, nama besarnya belum sebesar beliau lah gitu loh. Mungkin kalau untuk sub dari film itu dia besar, tapi secara generally kan ya kalau dibanding dengan Joko Anwar dan Hanung Bramantio kan pasti karena kan udah bikin film karya panjang film Tuh. panjang yang lumayan banyak kan. Dan juga kan dari segi waktu pun juga beliau kan juga ya kayak Joko Anwar dan Hanung itu kan
udah lebih lama gitu kan. Lebih tua. Nah, cuman maksud gua ketika ini masuk tuh ini bisa lebih diakselerasi gitu loh. Maksud gua let's say nama sebesar kayak Joko Anwar dan sebagainya butuh berapa tahun nih untuk membangun. Tapi menurut gua ketika ada online digital kita juga bisa mempersingkat waktu gitu loh. Menurut gua.